Tapi kalau Nabi kasih tahu jangan sampai kita tidak percaya. Insyaallah Pak ya. Karena Nabi ini Pak makhluk yang istimewa. Manusia pilihan. Seumur-umurnya dari lahir sampai mati sampai meninggal tidak pernah namanya berbohong. Itu nama Nabi. Itu syaratnya Nabi itu harus punya sifat siddiq. Siddiq itu apa? Tidak boleh berbohong walaupun sekali. Jadi tidak main-main orang diangkat jadi Nabi. Walaupun bergurau tak boleh. Kalau kita biasa bergurau. Anak ni katanya apa? Kau tu dapat BLT, tak tahu sekali-sekali tak dapat dah. Niat dia bergurau. Kalau kita biasa. Tapi kalau Nabi buat berguraunya pun tak pernah bulat. Itu Nabi. Jadi syarat orang itu diangkat jadi Nabi itu tak pernah boleh berbohong. Itu syarat umumnya seperti itu. Ini Nabi katakan kalau engkau ingin masuk surga kerjakan amalan ini. Apa satu? La tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, tegakkan, bukan hanya sekedar solat, tegakkan solat. Maksudnya tegakkan solat bagaimana? Solat kita jaga, bukan hanya sekedar mengerjakan sekali, mengerjakan sehari ada, sehari mengerjakan sehari ada, ya. Bukan seperti itu. Yang namanya menegakkan itu menjaga terus solat. Istiqomah bahasa kita ni. Jaga solat yang atau tegakkan solat yang 5 waktu. Yang kedua, waktu zakah, bayarlah zakat yang fardu. Wa tasum Ramadan, puasalah bulan Ramadan. Wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Falamma wala qala nabi man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Jadi berapa amalannya? Satu, jangan menyebutkan Allah. Yang kedua, jaga ataupun mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa. 4 nafas. Itu 4 ini kok dijaga bujur-bujur, pasti masuk surga Pak. Nabi yang menjamin. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda, "Khamsu sholawat katabahunallahu 'alal ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a azabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah." Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu yang Allah telah mewajibkannya kepada hamba, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya karena meremehkannya, maka kana lahu indallahi ahdun, Allah punya janji dengan dia untuk memasukkannya ke dalam surga. Apa Pak? Barang siapa, bahasa terjemahan bebasnya kurang lebih, siapa yang solat 5 waktu berarti Allah telah berjanji ataupun telah ada janji dengan dia untuk memasukkan dia ke dalam surga. Paman lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Tapi siapa yang tidak mengerjakan solat 5 waktu, maka Allah tidak ada perjanjian dengan dia untuk memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin punya satu jaminan dari Allah pasti masuk surga, ya, kata Rasulullah, kerjakan solat 5 waktu. Ketika orang itu mengerjakan sholat 5 waktu, berarti secara otomatis Allah berjanji dengan dirinya sendiri kepada hamba yang mengerjakan itu pasti akan masukkan dalam surga. Kira-kira kalau Allah berjanji Pak, Allah tempati atau Allah ingkar ya Pak? Pasti ditempati. Tapi falaisa lahu indallahi ahdun wa man lam ya'ti, tapi siapa yang tidak mengerjakannya, ya, falaisa lahu indallahi ahdun, Allah tidak punya janji dengan dia. Insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau mau Allah masukkan surga, kalau mau Allah masukkan neraka, terserah Allah. Jadi yang punya janji pasti itu salat. Yang punya janji pasti, yang punya jaminan pasti dari Allah ya, bukan dari saya Pak. Kalau dari saya ini bisa bulat, bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi ini yang berjaminan siapa?
Allah. Siapa yang menjaga solat 5 waktu, Allah beri jaminan pasti masuk surga. Tapi siapa yang tidak mengerjakannya, falaisa lahu indallahi ahdun. Allah tidak punya janji dengan dia, tidak punya jaminan dia untuk memasukkan dia ke dalam surga. Terserah Allah, maksudnya terserah Allah. Jadi 6 tadi perkara tadi, 6 syarat tadi, nah itu berlaku bagi orang-orang yang wajib sholat. Jadi cara mengecek diri kita ini termasuk orang yang wajib sholat atau enggak. Nah itu tadi 6 perkara tadi, ada enggak dalam diri kita? Kalau 6 itu ada dalam diri kita, 6 itu ada dalam diri kita, berarti kita termasuk orang yang wajib sholat. Kok salah satu tidak ada dari 6 tadi? Nah boleh tak sholat? Nah kan 6 salah satu dari 6 tadi tidak ada, boleh tak sholat. Tapi kalau 6 itu ada, semuanya dalam diri kita. 1, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, tidak haid, tidak nifas. Yang kelima, udah sampai dakwah kepada kita, udah tahu bahwasanya sholat itu wajib. Yang keenam, tidak buta dan tidak tuli, maka kita wajib sholat. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita untuk menjaga sholat. Karena orang itu diberi taufik untuk menjaga sholat ya. Itu adalah karunia daripada Allah, anugerah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Karena betul sangat besar sekali anugerah orang bisa menjaga sholat. Kita bisa bayangkan tadi, kita bisa dengar tadi ya. Allah bahkan berjanji ya, kepada dirinya sendiri. Allah menjamin ya, bagi orang yang sholat pasti masuk surga. Nah, surga itu bukan perkara main-main. Surga itu bukan naiknya jabatan. Surga itu bukan emas dan perak saja ya. Surga itu bukan hanya sekedar makanan minuman yang enak-enak, tapi kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Yang mana isinya adalah cita-cita kita semua. Isinya surga itu cita-cita kita semua. Apa cita-cita kita? Ingin hidup tak mati-mati, ya kan? Ingin sehat tak sakit-sakit, ingin kaya tak miskin, betul tak? Ingin mulia tak hina, itu cita-cita kita semua. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di surga. Hidup terus tak mati-mati, sehat terus tak sakit-sakit, mulia terus tak hina-hina, bahagia terus tak ada susah-susahnya. Itu hanya bisa kita dapatkan di surga. Mau tak masuk surga? Mau, tapi tak solat. Macam mana Pak? Tinggal balik kepada pribadi masing-masing.